Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa. Keinginan menciptakan masyarakat yang sejahtera itu tentunya harus dibarengi dengan memajukan kualitas masyarakatnya. Undang-Undang Dasar telah memberi amanat kepada pemerintah tentang kewajibannya dan pemenuhan hak masyarakat atas pendidikan itu sendiri. Hal ini juga dapat kita lihat pada pasal 31 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar 1945. Kini, dalam pemerintahan Prabowo Gibran, ada dua lembaga negara yang mengurusi pendidikan nasional secara umum. Ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengatur pendidikan pada jenjang SD, SMP, sampai SMA. Sedangkan perguruan tinggi atau PT itu di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Beberapa waktu lalu muncul wacana pembangunan sekolah rakyat, yaitu sebuah program yang dirumuskan oleh Kementerian Sosial. Tentunya program ini didasarkan pada keinginan pemerintah untuk memberikan pendidikan bagi orang-orang miskin, sehingga nantinya mampu meningkatkan taraf hidupnya dan dapat terbebas dari jerat kemiskinan. Lalu, apa yang membedakan antara sekolah yang sudah ada saat ini dengan sekolah rakyat? Coba kita telisik sekolah di bawah naungan Kemendikdasmen. Yang pertama, sejak 2013 mengeluarkan kebijakan wajib belajar selama 12 tahun. Program ini diperuntukkan bagi semua anak bangsa, baik itu si kaya ataupun si miskin, dan memiliki hak untuk menempuh pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Yang kedua, memiliki kurikulum dan tujuan yang jelas. Ya, meskipun ada beberapa yang perlu untuk diperbaiki, seperti menemukan formulasi-formulasi yang tepat untuk dapat meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Yang ketiga, anggaran pendidikan sudah jelas. Untuk pendidikan sendiri, itu sudah dialokasikan dari APBN sebesar 20%, dan pada tahun ini Kemendikdasmen mengelola anggaran pendidikan sebesar 25,5 triliun setelah pemangkasan. Dan coba kita telisik dari sisi sekolah rakyat yang di bawah naungan Kemensos. Yang pertama, program sekolah rakyat ini akan dibuka pada bulan Juli 2025 mendatang. Program ini diperuntukkan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim yang telah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Yang kedua, berdasarkan informasi dari Tim Formatum Sekolah Rakyat, bahwa program ini akan menyerap sekitar 60.000 tenaga pengajar. Yang ketiga, sekolah rakyat nantinya akan didesain menyerupai sekolah asrama atau boarding school, dan proses pembelajarannya serta kurikulumnya masih mengikuti kurikulum standar pendidikan nasional. Yang keempat, pembangunan sekolah rakyat juga akan memanfaatkan infrastruktur yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Dan yang terakhir, yang kelima, anggaran yang dibutuhkan dalam membangun satu sekolah itu bisa diperkirakan sebesar 100 miliar. Sebenarnya dari kedua sekolah itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan tentunya. Karena pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dan menjalankan amanat Undang-Undang Dasar, menyelenggarakan pendidikan untuk memenuhi kewajibannya dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Namun perlu kita simak kelemahan-kelemahan dari dua pendidikan ini. Sekolah di bawah naungan Kemendikbud memiliki banyak pekerjaan rumah. Misalkan, contohnya ada 300.000 jumlah sekolah, dan di tahun 2025 pemerintah telah mengalokasikan 17 triliun untuk perbaikan dan pembangunan 11.000 sekolah. Kemudian, berdasarkan data pokok pendidikan atau Dapodik 2024 yang diolah oleh Pusdatin Kemendikdasmen,
jumlah putus sekolah tertinggi berada di jenjang SD. Itu sebanyak 38.540 siswa. Pada jenjang SMP sebanyak 12.210 siswa. Sekolah menengah atas sebanyak 6.716 siswa dan SMK sebanyak 9.391 siswa. Selanjutnya, data mencengangkan terkait pengangguran yang ada di Indonesia. Berdasarkan data DPS per Februari 2024, jumlah pengangguran lulusan SMA itu mencapai 2.107.780 orang dan SMK mencapai 1.621.672 orang. Sedangkan lulusan SMP per Februari 2024 yang menjadi pengangguran ada sebanyak 1.154.255 orang. Kemudian, jumlah lulusan universitas yang menjadi pengangguran per Februari 2024 itu mencapai 871.860 orang dan jumlah pengangguran lulusan SD ini mencapai 857.486 orang. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital saat ini, ada sekitar 86% sekolah di Indonesia yang belum memiliki akses fixed broadband sebagai penunjang belajar anak. Lalu kemudian, sekolah rakyat di bawah naungan Kemensos ini belum memiliki blueprint pendidikan sebagai rujukan kurikulum dan arah pendidikan yang nantinya akan dibawa serta beban anggaran yang cukup besar dalam pembangunan program tersebut. Setelah kita lihat dari berdasarkan situasi di atas, maka ada beberapa hal yang akan menjadi usulan LMND sebagai berikut. Yang pertama, ada pembangunan sekolah di daerah terpencil dan belum tersentuh pendidikan. Yang kedua, ada perbaikan infrastruktur sekolah yang rusak. Yang ketiga, ada pembangunan akses internet sebagai penunjang belajar. Yang keempat, distribusi guru di daerah yang membutuhkan tenaga pengajar. Yang kelima, penambahan kuota dan percepatan distribusi PIP setiap 6 bulannya. Dan yang keenam, peningkatan kesejahteraan guru honorer. Dan yang terakhir, penguatan pendidikan vokasi yang relevan dengan dunia kerja. Untuk itu, kepada pemerintah dalam hal ini, Bapak Presiden Prabowo, untuk meninjau kembali program sekolah rakyat yang saat ini belum memungkinkan untuk dijalankan.